Renungan Sejuk. Renungan Selasa, Jumat dan Minggu. Menyelami sukacita kasih Amoris Laetitia agar makin beriman, faithful dan berbuah, fruitful, bersama para malaikat, para kudus di surga dan Bunda Maria. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria menerima kabar dari malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda telah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia, kami mohon curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Depersonalisasi seksualitas. Cerita Romo Kisah Samiun. Suatu ketika di Taman Eden, taman kebahagiaan, di taman itu pohon-pohon ara tumbuh. Daun-daun itu tidak utuh, lebar tetapi bergelombang. Awalnya daun-daunnya tumbuh lebat, namun setelah beberapa waktu daun-daun itu di setiap ranting menghilang. Malaikat pelindung yang dipercaya merawat pohon-pohon itu heran. Daun belum sampai mengering sudah hilang. Tidak ada bekas daun jatuh. Di tempat pembakaran daun pun juga tidak ada. Ia bertanya kepada malaikat Mikael, "Apakah engkau mengetahui semua kejadian ini?" "Nah, itu bagianmu. Aku tidak bertugas melindungi tanaman." Ia pergi ke malaikat Gabriel, tetapi jawabannya sama. "Itu bagianmu. Aku tidak bertugas melindungi tanaman. Tugasku menyampaikan warta." Maka malaikat pelindung itu bingung mau bertanya kepada siapa lagi. Lucifer, malaikat nakal, mendatanginya. "Nah, engkau pasti yang melakukannya," cecar malaikat pelindung. Itu bukan tanggung jawab saya. Meskipun aku nakal, aku ada tempatnya sendiri." "Tetapi engkau selalu bisa membalikkan kata-kata," bantah malaikat pelindung. Coba engkau lihat manusia itu. Merekalah yang melakukannya. Mereka menggunakan daun-daun ara untuk membuat cawat. Itulah kenapa daun ara tidak lagi lebat, dan kalaupun dipakai untuk membuat cawat, masih ada lubang-lubangnya, sehingga manusia lebih bergairah satu dengan yang lain. Berdasarkan pandangan positif tentang seksualitas, tepatlah untuk menanggapi seluruh masalah dengan realisme yang sehat. Sesungguhnya kita tidak boleh mengabaikan bahwa seksualitas seringkali menjadi kehilangan kepribadian atau dipersonalisasi dan dipenuhi oleh banyak penyakit sedemikian rupa sehingga semakin egoistis berbagai nafsu dan naluri pribadi. Pada masa sekarang, seksualitas berisiko lebih tinggi dikuasai oleh mentalitas beracun, pakai dan buang. Tubuh pihak lain sering dipandang sebagai objek
yang akan dipakai sejauh tubuh itu memberikan kepuasan dan dibuang setelah tidak lagi menarik. Dapatkah kita mengabaikan atau menyembunyikan bentuk-bentuk dominasi, arogansi, pelecehan, penyimpangan, dan kekerasan seksual terus-menerus yang merupakan akibat penyimpangan makna seksualitas dan mengubur martabat orang lain, serta panggilan untuk mengasihi di bawah pencarian diri sendiri yang masih kabur? Ideal perkawinan tidak dapat digambarkan hanya sebagai pemberian dan pengorbanan diri yang murah hati, di mana masing-masing melepaskan semua kebutuhan pribadinya dan hanya peduli untuk melakukan kebaikan bagi pasangannya tanpa memperhatikan kepuasan pribadi. Kita perlu ingat bahwa cinta sejati juga perlu untuk menerima pasangannya, mampu saling menerima kerapuan dan kebutuhan sendiri, dan untuk menyambut dengan rasa syukur yang tulus dan penuh sukacita ungkapan badaniah cinta kasih melalui belayan, pelukan, ciuman, dan hubungan seksual. Amoris Laetitia nomor 153 dan 154.